Halo semuanya, selamat datang di Obser. Jadi hari ini kita terlambat di jadwal. Biasanya kita jam 4 sore, tapi kita baru mau mulai ini jam 8 malam. Nah, teman-teman, nggak apa-apa kan kalau misalkan kita udah nungguin nih kayaknya. Mohon maaf banget gitu, ada sedikit banyak masalah, problem-problem gitu. Terus juga nanti di hari apa nih? Di hari Rabu itu ada di pertemuan terakhir di hari di bulan Februari gitu. Jadi nggak hari Senin itu, kita ketemunya di hari Senin itu udah Maret ya. Oke gitu. Nah, untuk pembahasan pertama itu kita eh, jadi selama pertama kali Obser dibuat sampai sekarang di bulan Januari itu berita baiknya tentang remaja itu kalau nggak salah cuma ada satu doang dari sekian banyak pertemuan. Nah, ini udah ada satu lagi berita kalau remaja Kepulauan Riau itu juga ada sisi positifnya, yaitu tepatnya di Kecamatan Palmatak, di Anambas lebih tepatnya. Di MTQ Kecamatan Palmatak ini melahirkan generasi-generasi muda berakhlak. Ya, coba di scroll, boleh di scroll. Nah, ini ada IGN News ID di Anambas. Semangat MTQ 6 ya, 7. Tingkat Kecamatan Pamatak upaya meningkatkan semangat belajar dan membaca Al-Quran di tengah masyarakat. Jadi kegiatan dilaksanakan kepada masyarakat ini gunanya untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak menuju anak Anambas yang madani, baidatul, taibatun, warobun, kofur. Itu. Jadi pembukaan MTQ ini diselenggarakan di lapangan kantor Camat Pematak di Anambas dan dihadiri juga Bupati Anambas Abdul Haris, Wakil Bupati Setda KKA dan Lanal, juga dihadiri dengan MUI, LAM, staf ahli, asisten 1, perwakilan PP, Kesbangpol, Kesra, Disprindakop, Camat Palmatak, dan Lenudal Matak. Juga ada Kapolsek Palmata, Korame Palmata, Kepala KUA dan sebagai banyak tokoh-tokoh penting di Palmata hadir di MTQ 7 ini untuk memberikan apresiasi ke pemuda-pemuda Kepulauan Riau gitu. Ketua LPTQ Palmatak, Kepala Desa dan BPD sekecamatan, Ketua PKK Kecamatan Palmatak, Korwil Dinas Pendidikan Palmatak, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA Palmatak. Pokoknya rame datang. Ini pelaksanaannya tuh ketujuh dilaksanakan 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2022. Jadi ia berharap kegiatan ini akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan masing-masing di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Itu kata Abdul Haris selaku Bupati ya, Anambas. Tujuan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan ini tuh sebagai wadah mencari kari-kari terbaik dan nantinya tuh menjadi utusan kecamatan ke kabupaten dan seterusnya tingkat provinsi. Dan kegiatan ini itu juga bisa bisa loh gitu kayak memberi motivasi semangat buat masyarakat, gak cuman Palmatak lambat aja, jadi masyarakat Kepri atau bahkan masyarakat Indonesia untuk terus belajar seni membaca Al-Quran. Ia pun berharap pihak kecamatan bisa mengaktifkan LPTQ di masing-masing desa kan itu. Kalau di semua TPQ atau rumah tafis itu aktif dengan mendatangkan ustaz atau pelatih, itu tuh kan nanti bakal meningkatkan kemampuan anak-anak dalam seni belajar membaca Al-Quran. Maka ia meyakini kabupaten ini akan aman, nyaman, makmur, baidatun, toibatun, warobun, kofur lah gitu.
Untuk diketahui, jadi MTQ tingkat kabupaten bakal digelar nanti 7 Maret 2022 serta MTQ Provinsi Kepulauan Riau pada 6 Juni. Jadi di MTQ di Provinsi Kepulauan Riau nanti ada 6 Juni dan MTQ yang di Anambas ini, Kabupaten Anambas itu ada tanggal 7 Maret di 2022. Apresiasi setinggi-tingginya kepada camat yang telah melaksanakan ajang MTQ ini dengan baik dan lancar. Harapan kami, kegiatan ini memberikan nuansa keagamaan yang aktual kepada seluruh masyarakat berharap Kabupaten Kepulauan Anambas gitu. Jadi semoga aja kegiatan itu lancar ya gitu sampai selesai gitu, karena tak hanya remaja Kepri juga nggak hanya ya banyak diberitakan hal-hal negatif, tapi juga ada hal positif pastinya gitu kan. Bebas lah mana. Nah, ini lanjut berita satu lagi itu ada cabuli anak di bawah umur terdakwa David Martinus Gulo dikenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Cabulan aja sering banget terjadi pencabulan di Pinang ya. Oh, ini di Batam nih. Sidang tertutup kasus pencabulan dengan terdakwa David Martinus Gulo di ruang Wirjono Projodikoro Pengadilan Negeri Batam, Senin, tanggal 14 bulan 2, 2022. Wah, baru ya. Baru hari ini ya? Minggu lalu ya? Minggu lalu. Ya, minggu lalu. 14 minggu lalu. Agenda sidang untuk mendengarkan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum terdakwa David Martinus Gulo. Dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, majelis hakim menunda persidangan karena ketua majelis sedang sakit. Sidang putusan setelah terdakwa DMG ditunda karena ketua majelis hakim sedang sakit, maka sidang minggu depan, kata Rosmalina Sembiring selaku jaksa penuntut pada hari Selasa tanggal 15 Bulan 2022 siang. Sidang kasus pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa David Martinus Gulo dipimpin Ketua Majelis Jili dengan hakim anggota Marta Napitupulu dan Edi yang digelar secara daring. Sedangkan terdakwa DMG mengikuti sidang secara virtual di rumah tahanan atau rutan Batam. Atas perbuatan dugaan pencabulan terdakwa Martinus diancam dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 65 ayat 1 KUHP tutur Romalina sendiri gitu. Jadi emang kayaknya kasus pencabulan anak ini lagi marak-maraknya ya di Kepri. Gak tahu sih kalau di kota lain ya, tapi kalau di Kepri sendiri tuh dari kemarin selama 2 bulan obser ini kebanyakan tuh pencabulan oleh anak. Ya lah, kebanyakan sih anak sih di bawah umur gitu, di bawah 17 tahun. Dan pelakunya tuh nggak tentu, ada yang usia 20-an, ada yang usia sampai udah parubaya juga gitu. Jadi nggak memungkinkan untuk orang-orang yang udah tua pun melakukan pelecehan. Terus juga yang paling penting itu ya sebenarnya proteksi diri sendiri itu gimana gitu. Biar nggak jadi korban pelecehan. Pencegahannya banyak sih sebenarnya yang bisa dilakuin. Pertama, ya jangan keluar pas malam gitu-gitu kan, mencegah itu. Tapi kadang bukan nggak memungkinkan berarti orang terdekat yang kadang melecehkan kita lakukan. Kadang orang terdekat sekalipun tuh yang melecehkan gitu loh. Jadi harus waspada sih. Intinya harus waspada dimanapun kalian berada dan ya waspada lah pokoknya gitu. Nah, kasus selanjutnya mungkin boleh Hilmi yang lanjut baca. Kita gantian ya nih.
kan memang dari awal pertama kali observe ada Januari gitu, memang yang paling di aware bagi remaja-remaja kami itu ya tentang pencabulan, mau itu korbannya remaja ataupun pelakunya juga remaja gitu. Nah di sini kan kami mau ngebahas, mau terus ngebahas kalau apa ya, eh, di Kepri itu nggak henti-hentinya tuh ada terus terupdate kasus-kasus apa namanya pelecehan gitu. Jadi itu yang ngebuat kami makin apa ya, sebenarnya nggak bosan-bosan untuk membahas tentang pencabulan, karena emang kalau misalkan beritanya udah berkurang baru kami nggak ngebahas tentang pencabulan, karena semoga aja dengan adanya ini itu masyarakat jadi lebih apa ya, di up nih beritanya tentang pencabulan jadi lebih takut untuk ngelakuin hal kayak gitulah. Aku sih semoga aja gitu. Nah, tadi udah di share screen, jadi um, Intinya tujuan adanya Opser ini untuk meminimalisir hal-hal yang buruk gitu ya, Mi. nah ini jadi kasus pelecehan anak marak di Tanjung Pinang. Jadi bahkan psikolog menyarankan orang tua perkuat pengawasan, ya memang benar gitu. Karena mungkin orang tua nggak 24 jam ngeliatin anaknya tuh ngapain aja gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita lihat berita, orang-orang di sekitar itu yang bisa persentasenya tinggi untuk ngelakuin apa yang mau mereka lakuin ke anak di bawah umur gitu. Jadi kata psikolog Rizka Nova Pratiwi itu menyarankan pada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak biar terhindar lah gitu dari tindakan kejahatan atau kesehatan seksual. Karena penguatan pengawasan itu penting biar anak-anak nggak jadi korban para pelaku kejahatan seksual. Karena kasus pelecehan seksual tuh udah marak banget terjadi di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau gitu, Pak. Karena ya memang faktanya di obser aja kita ngeliatin apa namanya berita-berita tuh scroll bawah tentang apa namanya pencabulan terus, pelecehan terus gitu. Karena perlu adanya kontrol orang tua secara ketat untuk mengantisipasinya gitu. Ucap Rizka selaku psikolog pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Kepulauan Riau di YouTube-nya gitu, Jalur TV tanggal 15 lalu hari Selasa. Karena ia menuturkan anak-anak menjadi korban bisa dilihat dari beberapa faktor. Itu kata psikolog. Misalnya anak-anak nggak berpikir seperti orang dewasa, jadi nggak punya pikiran panjang terkait bahaya dan ancaman akan menimpanya. Iya dong gitu. Kita kan misalkan dulu waktu masih kecil tahunya main aja, tahunya ya seneng-seneng aja sama teman, atau misalkan ada orang strangers gitu ngasih kita permen gitu. Kalau mungkin anaknya udah dibekali dengan apa ya, self defense, ilmu, pasti dia nolak atau dia punya lah pemikiran untuk om ini atau tante ini mau ngapain ya sama aku gitu, dia baik kenapa ya gitu. Nah kita lanjut, secara fisik tidak punya kekuatan lebih, betul, tidak berdaya dibanding orang dewasa juga. Anak-anak belum bisa mendeteksi dini adanya tanda-tanda bahaya atau ancaman itu. Faktor lainnya juga, kata Rizka, terkait kondisi sosial dan ekonomi, serta kondisi kesehatan mental pelaku itu sendiri. Karena tentunya lebih mudah dirayu, memang lebih mudah dirayu dan diiming-imingi. Berbeda dengan orang dewasa, katanya. Nggak mungkin orang dewasa, umuran baby, umuran aku itu, ada orang strangers nawarin permen terus diajak kemana gitu. Kalau memang mau kan nawarinnya Promax gitu, nggak permen gitu. Baru itu mikir dua kali gitu, udah tawar permen gitu, mana bang gitu. Jadi untuk itu dia menyarankan orang tua harus berperan dalam menjaga anaknya di lingkungan sekitar kan. Kemudian para orang tua
harus bisa mengedukasi anaknya biar terhindar atau apa ya, meminimalisir persentase terkena pelecehan ini sih menurut aku. Semua pihak harus responsif terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak hingga tuntas kasusnya, kata psikolog. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat DP3 APM Tanjung Pinang sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 lalu, tercatat nih di Tanjung Pinang ada ratusan kasus kekerasan terhadap anak. Ratusan. Dan pada tahun 2017 itu ada 27 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Terus di tahun 2018 juga ada terdapat 3 kasus. Di tahun berikutnya, tahun 2019, ada 22. Tahun 2020 itu ada 20 kasus. Dan tahun 2021 itu yang paling banyak di antara tahun-tahunnya itu ada 42 kasus. Jadi terbukti dari data yang ada di sini, dan itu benar kalau memang faktanya di Tanjung Pinang tepatnya itu lagi marak-maraknya kasus pelecehan seksual. Mungkin ini satu di antara 10 kasus yang diberitakan mungkin ya gitu. Jadi beberapa yang kita bacain juga di Obser itu mungkin satu dari 10 kasus gitu yang masuk di berita. Sisanya ya korbannya atau pelakunya pergi entah kemana, atau korbannya ya mungkin dia mengalami trauma, kita nggak tahu gitu kan. Dan juga ada satu berita tentang pelecehan ya. Ya ada aku kirim, di WA, bisa dilihat. Itu ada satu berita masih tentang pelaku pelecehan. Jadi terima kasih ke Pak Polisi karena sudah membekuk pemuda katanya 17 tahun yang menyetubui anak di bawah umur. Dan ini ada di Tanjung Pinang, kita sekalian ngebahas. Mumpung ini masih di Tanjung Pinang gitu kan. Mumpung masih satu daerah. Ntar lagi bakal diperlihatkan gitu, soalnya di sini juga ada fotonya, tapi disensor sih. Jadi ya boleh dibaca.